Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Karifaldi dengan NIM 18030151161 dari kelas 4D Teori Bahasa Otomata dan Kompilasi. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan soal dari UTS yang kemarin. Yang pertama dari bagian A. Di bagian A nomor 1, rancang FA dengan spesifikasi berikut. Menerima string dengan alfabet AB. Nah, string ini bisa menerima A dan B, di mana A pangkat M dan B pangkat N dengan M dan N lebih dari sama dengan 1. Berarti A pangkat M dan B pangkat N ini bisa 1 saja atau lebih. Contohnya seperti yang di sini, AB, AAB, ABB. Nah, ketika dimasukkan pada simulator kan jadi seperti ini. AB dari start membaca A dan start ke A itu langsung ke state 0 S0, langsung membaca yang B ke state 1. Di mana state 1 ini adalah final state. Final state ini yang ada checklistnya di sini. Nah, dan seterusnya. Jadi ketika ini kan sebagai syarat A pangkat M dan B pangkat N. Ketika A doang itu dia bakal gagal. A dan A itu dia bakal gagal fail. Dan A doang pun, A saja itu dia juga akan gagal. B saja akan gagal. Jadi ini suatu syarat untuk accept atau berhasil, seperti itu untuk yang nomor 1 bagian A. Lanjut di nomor 2, merancang NFA. Sebelumnya kita DFA, sekarang yang NFA dengan spesifikasi menerima string alfabet A dan B di mana setiap string diawali dengan A. Jadi string ini harus selalu diawali dengan huruf A, seperti AB, ABBA, ABAA. Nah, ketika string yang diawali dengan huruf A dan ini akhirannya bebas, boleh A atau B, tidak ada ketentuan. Yang diatur adalah string awalnya adalah A. Dia seperti ini, AB, A ke B, final state-nya di S1, dari start membaca A ke state 0, S0, langsung membaca B ke S1 yang ternyata adalah final state, dan itu bakal accept. Ketika kita mencoba huruf B, di sini nggak ada B, jadi dia akan fail, tidak bisa, ataupun BBBA karena di sini sudah tidak ada B, jadi akan fail. Kira-kira seperti itu yang untuk nomor 2. Sekarang yang nomor 3, bagian A, masih bagian A, rancang FA untuk regex berikut. Nah, ini ada A dalam kurung A plus B star. Nah, ini artinya A di sini adalah syarat string awalnya adalah A. Yang di dalam kurung ini maksudnya adalah akhiran dari language yang dapat diterima adalah A atau B. Terserah mau A atau B, tapi kita harus diawali string yang A. Jadi misalkan A itu berhasil, A, B dari S0 membaca B, terus ke B lagi dari S1 nya yang ternyata adalah final state, nah itu berhasil. Tapi ketika kita mencoba untuk string awalnya adalah B, itu tidak bisa karena di sini pun tidak ada variabel B, maka fail. Seperti itu untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke yang bagian B. Bagian B nomor 1, ini soal UTS kemarin.
Rancang DFA dengan spesifikasi berikut menerima string dengan alfabet A dan B. Oke. Di mana setiap A tidak diikuti oleh B. Nah, jadi ketika string diawali huruf A, dia tidak boleh ada B di dalam language tersebut. Tapi ketika awalnya huruf B, di sini tidak ada ketentuannya, berarti boleh diikuti oleh A. Cuma syaratnya di sini hanya A saja yang tidak boleh diikuti B. Nah, contoh language yang diterima di sini ada epsilon, yaitu himpunan kosong atau nul. Jadi kita tetap nulis di teksnya itu kosong. Nah, ini termasuk yang accept ya. Jadi biasanya kalau ada ini final state di start itu di checklist. Nah, di sini ada dua final state. Yang pertama di start dan S0. Kita coba input A dari start akan menuju ke S0, dan itu final state, berarti accept. Kedua, AA dari start A ke S0, S0 membaca A lagi dan balik lagi ke S0 itu sendiri, dan itu adalah final state, dan itu bisa accept. Dan di sini B juga berhasil karena B-nya ada di start dan dia looping di sini. Nah, ketika kita ada A yang diikuti B di mana syarat tersebut tidak boleh, maka akan terjadi seperti ini. Akan fail ketika A diikuti dengan B. B tersebut menuju ke arah state yang bukan final state. Nah, seperti itu penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Rancang NFA dengan spesifikasi berikut. Menerima string dengan alfabet A, B, di mana string mengandung substring A. Jadi substring A ini maksudnya adalah dari string yang ditentukan itu harus ada A-nya, nilai A-nya itu harus ada. Mau itu string A, string B yang duluan atau yang diawali. Contohnya seperti AB. AB itu stringnya itu masih masuk dengan substring A. Dia akan berhasil A ke B. Lanjut lagi A, B, B, A. Dari start membaca A itu menuju ke S0, S0 membaca huruf B menuju ke S1, S1 membaca huruf B lagi yang dia looping ke S1 lagi, dan membaca huruf A kembali ke S0. Di sini final state-nya ada dua, S1 dan S0. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang selanjutnya yang diawali dengan huruf B. Huruf B looping, terus dibaca sama start huruf A ke S0, S0 membaca huruf A ke S1, seperti itu. Jadi dia accept. Selanjutnya di nomor 3, rancang FA untuk regex berikut. L2 sama dengan A plus B start A. Nah, di sini adalah ini A atau B dibacanya. Start A di mana akhirannya harus variabel A agar bisa accept atau berhasil yang warnanya hijau ini. Nah, serta berikan contoh language yang diterima berupa minimal 5 string. Contohnya 5 kita input variabel atau language yang kita masukkan. Nah, ini contohnya yang pertama A dari start membaca A ke S0. Nah, S0 ini final state, maka accept. Nah, yang selanjutnya triple A dari start membaca A ke S0, S0 membaca A, dia melooping, dan ini
ketika variabelnya A terus, dan dia akan looping terus dan akan pasti berhasil. Ya, jadi akan pasti berhasil ketika di looping terus di S0 ini. Nah, selanjutnya kita mengambil contoh yang salah, yaitu BA, BA, B, di mana akhirannya tersebut adalah variabel B, language-nya. Jadi ketika B itu langsung mengarah ke start, yang dimana start ini bukan final state, makanya dia fail, tidak pas gitu, tidak acceptnya reject gitu ya. Mungkin sekian dari penjelasan materi-materi NFA, DFA, dan FA regex tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.